Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Dan selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Karena sekarang udah hari Senin lagi aja gitu. Jadi yang pada kerja, yang pada sekolah, pada semangat ya. Oke, seperti biasa kali ini aku mau share video lagi. Dan kali ini aku mau bikin video budgeting lagi. Karena gak kerasa sekarang sudah masuk awal bulan lagi. Sekarang udah bulan Mei lagi gitu ya. Jadi aku mau bikin budgeting bulan Mei yang week 1 dan week 2 gitu. Bunda-bunda di rumah juga udah pada mulai budgeting belum nih? Kalau misalkan ada yang belum pernah bikin, bisa mulai dari sekarang ya bun, biar kita bisa lebih memanage uang kita dengan lebih baik gitu. Jadi kita tahu pengeluaran kita tuh untuk apa aja gitu. Oke, sebelum kita masuk ke bulan Mei, aku mau ini evaluasi dulu yang bulan April kemarin. Sebenarnya semuanya itu sesuai dengan yang aku tulis ya, tidak over budget, cuman karena kemarin kan lebaran jadi banyak pengeluaran yang untuk beli baju lah, untuk THR saudara kayak gitu-gitu. Cuman kan karena itu tuh ada uang tambahan lagi dari suami aku gitu ya untuk keperluan lebaran dan THR. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang aku tulis gitu. Jadi keperluan THR itu uangnya ada lebih lagi dari suami aku gitu ya. Jadi tidak over budget gitu. Karena lumayan banyak banget keperluan lebaran itu gitu. Tapi alhamdulillah ada rezekinya gitu ya. Ya udah, kita langsung mulai aja ke budgeting Mei-nya ya. Semoga bulan ini lebih baik dari kemarin dan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kita bisa nabungnya gitu. Sebelum itu kita tulis dulu ini untuk budgeting Mei 2023. Terus kita kasihin stiker-stiker gitu ya biar lucu. Oke, kita langsung mulai aja. Kita tulis untuk Mei week 1 dan 2. Sebenarnya pasti hampir sama kayak bulan sebelum-sebelumnya ya, karena pengeluarannya pasti itu aja. Tapi gak apa-apa, jangan pernah bosan untuk bikin budgeting, karena kita bisa evaluasi apa aja yang bisa kita kurangin, apa yang bisa kita tambahin gitu. Karena kan aku juga sama nih masih belajar gitu, belum pintar-pintar banget. Dan dengan ini alhamdulillah kita tuh jadi tahu benar-benar detail pengeluaran kita per bulan tuh apa aja dan berapa gitu ya. Jadi aku bisa tahu apakah bulan ini tuh bisa lebih sedikit atau lebih banyak pengeluarannya gitu ya bun. Oke, kita pertama ini mulai dari income, lalu kita langsung ke sinking fund dulu. Di sini aku seperti biasa ada pendidikan atau tabungan anak, lebaran, liburan, celengan, dan amplop. Untuk budgetnya aku budgetin 200.000 untuk pendidikan, lalu untuk lebaran juga sama 200.000. Lalu untuk liburan sama juga 200, dan celengan dan amplop juga tetap sama ya 200.000 aja. Karena ya kita sesuaikan dengan budget kita dan pemasukan kita aja gitu ya bun. Kita atur-atur aja sebaik mungkin. Dan totalnya yaitu jadi 1 juta rupiah. Kita stabiloin yang penting-pentingnya biar kelihatan dan gampang untuk kita lihatnya. Dan tiap orang pasti kebutuhannya beda-beda, dan kalau misalkan kita mau nabung juga, misalkan mau ada yang lain ditambahin juga nggak apa-apa. Pokoknya semuanya itu sesuaikan dengan kebutuhan kita ya bun. Jadi tiap orang kan pasti beda, nggak semuanya sama gitu. Dan sesuaikan juga dengan pemasukan kita atau uang yang kita punya gitu. Oke, setelah itu kita lanjut untuk ke living, yaitu living itu kan untuk kebutuhan sehari-hari kita, jadi pasti ini yang banyak banget pengeluarannya. Kalau tadi sinking fund itu untuk lebih ke tabungan kita ya, atau yang kita simpen dulu gitu. Untuk living kita tulis dulu kategorinya ada apa aja. Kalau untuk aku ini ya bun, list-listnya tuh. Yang pertama yang pasti yang paling banyak dulu pengeluarannya yaitu belanja bulanan gitu. Kita tulis dulu di awal karena itu kan yang paling banyak dan paling biasanya kita lakukan di awal bulan gitu. Tapi tergantung, misalkan bunda kan beda-beda tuh, ada yang tanggal gajiannya tuh awal bulan, ada yang pertengahan, ada yang akhir juga gitu. Kita sesuaikan aja pokoknya. Lalu setelah belanja bulanan ada juga belanja mingguan yang ke-1 dan 2, karena aku ini kan pakainya yang 2 minggu ya. Lalu ada listrik, wifi, terus Netflix, ada iuran bulanan juga, lalu gas dan galon. Lalu setelah itu ada juga untuk beli buah-buahan. Next kita lihat ada apa lagi. Ada untuk jajan anak ya, ini pasti selalu ada gitu. Lalu ada juga untuk kebutuhan suami. Kebutuhan suami itu bisa untuk apa aja, tapi biasanya kebanyakan kalau suami pasti untuk rokok ya. Dan aku di sini tulis karena aku benar-benar semuanya harus aku tulis sedetail itu gitu ya.
Setelah itu ada juga untuk bensin, family time atau untuk main gitu kalau di weekend. Lalu ada juga untuk dana tak terduga. Dana tak terduga ini untuk jangka pendek ya bun, bukan jangka panjang gitu. Jadi kita bisa pakai kalau kita emang butuh atau kurang uang yang kita pakai untuk pengeluaran sehari-hari gitu. Untuk belanja bulanan di sini aku budgetin 1 juta aja karena selalu berbeda-beda. Aku kalau belanja bulanan tuh kadang bisa lebih, kadang bisa kurang tergantung apa yang aku beli gitu. Lalu setelah itu belanja mingguan aku 250.000 per minggu. Setelah itu listrik 300.000, wifi 250.000, untuk Netflix 180.000, untuk iuran bulanan 50.000, gas dan galon aku budgetin 200.000, untuk buah-buahan 100, untuk jajan anak 200. Lalu untuk kebutuhan suami di sini aku budgetin 300.000, untuk bensin 250.000, family time 100, lalu untuk dana yang tidak terduga yaitu 100.000 juga. Oke, ini aku udah budgetin semuanya, lalu kita hitung semuanya totalnya ada berapa. Kita langsung hitung aja ya bun, ini aku pakai kalkulator biar nggak salah gitu. Kita hitung semuanya, kira-kira totalnya ada berapa. Ada yang bisa tebak nggak? Kita hitung semuanya satu-satu, jangan sampai ada yang kelewat atau jangan sampai salah. Kalau misalkan kita nggak yakin, kita ulangin lagi gitu ya. Dan ini dia totalnya 3.530.000 rupiah. Lumayan juga ya bun, ini untuk keseharian selama week 1 dan 2 gitu. Dan kita tulis dulu totalnya 3.530.000 rupiah. Lalu kita stabiloin untuk yang pentingnya seperti total dan kategori dan budgetnya gitu. Setelah beres itu kita langsung sebelum masukin uangnya kita tempelin dulu nih stiker-stiker gini biar lucu gitu ya, biar gemoy. Lalu kita langsung masukin ke dompet pintar ini gitu biar kita gampang untuk mengambil uangnya. Pertama ini untuk belanja minggu 1 kita masukin 250.000 rupiah. Karena kalau belanja bulanan itu aku biasanya debit ya, jadi aku nggak ada nulis di dompet pintar ini gitu. Lalu kita masukin ini untuk belanja minggu keduanya 250.000 juga. Lalu ini yang minggu ketiga dan minggu 4-nya kita lewat dulu karena nanti ini belum waktunya ya. Lalu untuk galon dan gas kita lihat dulu tadi isinya berapa, yaitu 200.000. Kita langsung masukin aja ke posko yang galon dan gas. Lalu selanjutnya ini untuk jajan anak 200.000 kita masukin lagi ke tempatnya. Setelah itu kebutuhan suami 300.000 rupiah kita hitung dulu dan kita langsung masukin aja ya bun. Kalau kayak gini kita jadi ngambil uang sesuai dengan yang kita butuhin, jadi kita nggak repot lagi untuk ngitungnya gitu. Untuk transport atau bensin 250.000 kita masukin lagi. Lalu setelah itu ini untuk iuran bulanan atau sampah 50.000. Lalu lanjut ini untuk belanja lauknya aku skip dulu karena sekarang aku jarang beli sarapan. Lalu untuk belanja buah-buahan aku masukin 100.000 rupiah. Setelah itu untuk hiburan atau family time atau untuk main gitu aku masukin 100.000 aja gitu. Karena aku sekarang udah jarang juga untuk main ya, nggak kayak dulu gitu, udah mulai lebih hemat sekarang. Lalu untuk terakhir ini dana tidak terduga 100.000 kita masukin ya. Lalu kita cek lagi semuanya, siapa tahu ada yang kelewat gitu ya, kita cek satu-satu dan ternyata semuanya udah kita isi sesuai dengan apa yang kita tulis. Kalau udah beres gini kita langsung simpan aja dompet pintarnya ini gitu. Kalau bunda-bunda oh ya, untuk kalau misalkan yang nggak aku masukin seperti wifi, listrik, Netflix yang kayak gitu-gitu berarti itu semuanya debit ya, atau misalkan transfer gitu metodenya, jadi nggak pakai uang cash gitu. Lalu setelah beres itu kita langsung ke sinking fund. Yang pertama itu untuk tabungan anak aku atau dana pendidikan, bisa untuk apa aja ya, jadi tabungan anak itu bisa untuk pendidikan, bisa untuk apapun tapi utamanya untuk pendidikan gitu. Karena kan kita harus persiapin dari sekarang gitu ya. Itu 200.000 kita masukin langsung. Dan untuk yang Idul Fitri atau Lebaran ini udah kosong karena kemarin kan udah kepake dan kita mulai lagi dari awal. Ini mudah-mudahan sekarang lebih banyak ya aku bisa nabungnya. Jadi kalau Lebaran gak terlalu repot gitu, bisa bantu. Kita masukin 200.000. Lalu ini untuk liburan juga aku masukin 200.000 rupiah ya. Kita langsung masukin aja gitu. Jadi sekarang kayak awal lagi karena ini masuk bulan Syawal gitu. Mudah-mudahan setahun ke depan, Lebaran tahun depan aku bisa lebih banyak lagi nabungnya. Dan untuk hadiah atau logam mulia aku skip dulu untuk sekarang gitu ya. Karena kita sesuaikan dengan budget aja gitu.
Jadi kita skip dulu yang itu, jadi kita isi dulu yang penting gitu. Nanti kalau ada kita bisa langsung isi. Setelah beres itu kita langsung ke challenge amplop, challenge 50 amplop ini ya, aku belinya yang 50. Dan sejauh ini aku udah ngisi sekitar 16 amplop, alhamdulillah ya nggak kerasa. Dan sekarang aku mau isi 2 amplop lagi, nomor 17 dan 18. Masing-masing amplop aku isi 100.000 gitu, karena emang aku nargetinnya sih minimal 50.000, tapi alhamdulillah aku bisa isi 100.000 gitu. Dan mudah-mudahan lebih cepat keisi gitu ya, sebelum 1 tahun pengennya udah beres gitu. Mudah-mudahan ada rezekinya, amin. Dan ini yang nomor 18 kita isi juga 100.000 rupiah. Alhamdulillah udah beres. Kita langsung tandain dulu di kertasnya ini biar nggak lupa kita udah isi sampai nomor berapa gitu ya. Kita tandain seperti ini tuh, ini kan udah ada tandanya gitu ya, jadi biar kita kalau dengan cara kayak gini tuh lebih ke apa ya, biar lebih menyenangkan aja cara nabungnya gitu ya bun, biar nggak monoton juga gitu. Dan kita bisa tahu udah berapa dan kita udah targetin ini selesainya kapan gitu. Lalu yang terakhir ini ada celengan target. Celengan target ini isinya targetnya tuh 15 juta, tapi sekarang ini masih sedikit banget. Udah masuk bulan Mei tapi baru sedikit, tapi nggak apa-apa, namanya juga ikhtiar ya bun. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya langsung aku masukin banyak biar cepet keisi, dalam 1 tahun tuh bisa keisi penuh gitu. Kita masukin 200.000 aja karena sesuaikan dengan budget kita gitu ya. Setelah kita isi jangan lupa kita checklist atau contreng gitu. Kita contreng berarti 4 kolom ya. Nih aku baru selesai 2 baris gitu ya, tuh masih banyak banget, tapi nggak apa-apalah, semangat ya, moga ada rezekinya lebih gitu. Dan alhamdulillah semua udah keisi dengan sesuai dengan aku tulis. Langsung aku beresin aja semua peralatan ini gitu ya. Buat bunda-bunda yang mau, dan ini apa sih namanya, ada lebih, ada sisa, aku simpan dulu di belakang karena ini pasti ada yang aku kelewat atau apa gitu. Kalau emang enggak aku bakal masukin ke challenge amplop atau ke celengan target ya. Buat bunda-bunda yang pengen samaan beli barang kayak aku buat budgeting ini ya, barang-barangnya semuanya aku akan cantumin di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung lihat, bisa langsung klik dan langsung check out gitu ya, biar memudahkan kita untuk bikin budgeting juga gitu. Semua barangnya udah aku masukin di kolom deskripsi pokoknya ya. Oke, segini dulu untuk video budgeting kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.